Semakin sore, semakin ramai di kampanye Akbar Ahok Jarot di kawasan Senayan, Jakarta. Dan baru saja Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berorasi politik. Apa saja yang disampaikan Megawati dan bagaimana tanggapan para pendukung Ahok Jarot? Kita langsung bergabung dengan Vera Bahaswan dari lokasi. Vera, silakan laporan Anda. Ya, tepat pada pukul 15.30 tadi Megawati Soekarno Putri memberikan pidatonya di hadapan para relawan Ahok Jarot di konser Gue 2 di X Driving Range Senayan, Jakarta Pusat ini. Dan dalam pidatonya Megawati menyampaikan beberapa poin. Salah satu poin yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri adalah alasan ia untuk tetap memilih pasangan Ahok Jarot untuk melaju di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ini. Dia menyatakan bahwa negara Indonesia yang dimerdekakan oleh terima kasih kepada seluruh warga Indonesia, khususnya warga Jakarta, para pendukung Ahok Jarot yang terus menyuarakan bahwa dukungan mereka kepada pasangan ini karena dengan berbagai macam hasil kerja nyata yang diberikan oleh pasangan Ahok Jarot selama memimpin pada dekade yang lalu. Dan selain itu juga ia menyatakan bahwa harus dihati-hatikannya kepada seluruh warga untuk tidak mudah terpecah belah dengan adanya kritik yang berbau fitnah yang dapat menghancurkan kesatuan negara Republik Indonesia ini, kemudian juga menghancurkan rasa kebinekaan. Itu yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri pada pidato yang disampaikan dalam konser Gue 2 ini. Selain itu juga Megawati mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan yang telah hadir untuk mengutarakan wujud dari dukungannya kepada pasangan Ahok Jarot dan tentunya untuk melaju nanti pada tanggal 15 Februari 2017 dalam proses pencoblosan. Dan Megawati menyampaikan bahwa target yang harusnya dapat diperoleh dalam pencoblosan ataupun juga pemilu yang dilakukan pada tanggal 15 nanti dengan target 51%. Itulah optimisme yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri kepada seluruh relawan Ahok Jarot untuk datang ke tiap TPS dan melakukan pencoblosan agar dapat terrealisasi target yang dicapai mencapai 51% tersebut. Dan berikut petikan pidato dari Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Merdeka! 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 Alhamdulillah, pada sore hari ini kita yang telah ditunggu-tunggu, yaitu tanggal 4 Februari, kita dapat melaksanakan berkumpul bersama, mendengarkan seni budaya dengan gue. Kurang keras, gue. Dan juga tentunya dibantu oleh partai-partai pendukung, terutama partainya saya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang ketika saya harus memutuskan siapakah gerangan yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Rangkaian acara di konser Gue 2 ini juga masih berlangsung dengan beragam performers dari para musisi tanah air. Salah satu yang sangat ditunggu adalah performer dari Slank. Dan tentunya nanti juga ada pidato dari Ahok dan Jarot di hadapan seluruh relawan Ahok Jarot di konser Gue 2 ini. Alka, kembali ke Anda di studio. Vera Bahaswan melaporkan langsung dari kawasan Senayan, Jakarta.
Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengunggah kicauan di akun Twitter pribadinya pasca rumahnya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan digeruduk ratusan pengunjuk rasa. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyoroti dampak fenomena keterbukaan informasi di Indonesia. Salah satunya soal media sosial yang kerap disalahgunakan mengakibatkan banyak konten negatif bertebaran di sana. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengunggah kicauan di akun Twitter pribadinya. SBY memberitahu followersnya bahwa rumahnya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan digeruduk ratusan orang pengunjuk rasa. Menurut SBY, mereka menggeruduk kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. SBY menuliskan, unjuk rasa tidak diperbolehkan menyasar rumah pribadi. Dirinya juga mengatakan tidak ada informasi apapun dari polisi mengenai unjuk rasa itu. Lebih jauh, SBY bahkan menyinggung Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Massa yang datang menggunakan 11 bus besar dan 2 kopaja itu dituding sebagai bagian dari provokasi dan agitasi terhadap mahasiswa. Mereka antara lain menyebarkan selebaran bertuliskan menolak dan lawan isu SARA dan seluruh upaya adu domba rakyat serta tolak dan lawan organisasi radikal yang anti Pancasila. Beberapa saat kemudian, massa membubarkan diri sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat sesaat polisi datang. Pasca berkicau di Twitter, hashtag saya bertanya menjadi trending topik. Beberapa netizen mendukung, beberapa diantaranya menyatakan wajar dan tak sedikit yang menyayangkan tulisan SBY tersebut. Presiden Joko Widodo akhirnya menanggapi secara santai pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono soal aksi unjuk rasa ratusan orang di kediamannya. Presiden menyebut dirinya juga berharap mengajukan pertanyaan yang sama, seiring munculnya hashtag saya bertanya di microblogging Twitter yang sempat menjadi trending topik. Namun terlepas dari itu, Presiden Jokowi melihat persoalan bangsa lebih baik dibicarakan secara tertutup dan tidak diumbar di media sosial. Ya kita ini kalau semua soal ditanyakan kepada Presiden dan Kapolri, ya kan semua kan bertanya karena ada Twitter. Saya bertanya pada Presiden dan Kapolri, semua jadi bertanya sekarang. Saya lihat banyak pertanyaan tentang segala soal. Nah terus saya sendiri tanyanya ke siapa? Saya kira akan lebih baik lah kalau kita tadi guyonan loh ya. Lebih baik apabila semua hal yang berkaitan dengan negara itu dirembuk, dibicarakan dalam forum tertutup. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menyayangkan aksi massa di depan kediaman SBY. Menurutnya, aksi tersebut merupakan perilaku tidak terpuji terhadap pemimpin bangsa. Prihatin dengan situasi itu. Kita juga harus mempunyai suatu perilaku yang baik, menghormati para pemimpin ya, dalam sesuai dengan aturannya. Kalau soal perlindungan, mantan presiden, wakil presiden itu tetap mendapat perlindungan pengawalan dari Pas Pampres. Seorang pimpinan mantan itu bisa ya dikawal 60 orang. Oh iya, sesuai aturan. Pasca insiden tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki meminta mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu khawatir. Pasukan pengamanan presiden yang disiapkan negara mampu mengamankan semua mantan presiden beserta keluarga. Sedangkan terkait munculnya dugaan aksi unjuk rasa digerakkan pihak tertentu, pihak istana membantahnya.
Tidak ada provokasi itu. Itu kan terbuka, pertemuan mahasiswanya ratusan begitu, 1000 lebih gimana. Siapa yang berani melakukan provokasi di depan umum segede gitu? Kan pidana. Hak lah, kan sampai sekarang juga mantan-mantan presiden itu dapat pengamanan kan dari pemerintah. Saya kira bukan isu itu. Jadi nggak perlu dikhawatirkan gitu ya? Ya iyalah, saya sih nggak usah dikhawatirkan karena itu kan kewajiban negara melindungi mantan-mantan presiden. Mengetahui rumah SBY digeruduk mahasiswa, Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan. Polisi menyebut aksi tersebut tidak berizin. Sejauh ini polisi belum menahan seorang pun peserta aksi. Polisi hanya menyita sebuah mobil yang berada di lokasi kejadian. Rumah Bapak SBY ya, kan 100 meter dari kediaman. Itu sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang penyadapan. Sudah terlaksanakan oleh pemerintah bubarkan. Karena tidak memberikan pemerintahan dari Indonesia, kita bubarkan. Kalau mobil sendiri Pak sudah diketahui Pak milik siapa Pak mobilnya? Ya nanti kalau yang punya berarti akan nyari nanti. Kita simpan di Polda. Pasca digeruduk massa, suasana kediaman SBY di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan berjalan normal. Tidak ada penjagaan ketat, hanya beberapa petugas tampak berjaga-jaga. Sebelumnya, Presiden ke-6 itu sempat mengeluhkan adanya dugaan penyadapan, seperti disebutkan tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama di persidangan. SBY kemudian meminta aparat penegak hukum dan Presiden Joko Widodo bersikap. SBY juga menyatakan keberatan jika disadap. Yang baik pengacara maupun Pak Ahok mengaitkan nama saya dalam persidangan tersebut. Oleh karena itulah saya ingin menyampaikan semua itu secara gamblang. Menyikapi isu penyadapan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan kepolisian tidak melakukan penyadapan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tito bahkan siap dipanggil Komisi 3 DPR terkait bergulirnya isu tersebut, hingga memunculkan wacana hak angket. Yang jelas tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap Bapak SBY. Yang jelas tidak ada. Saya tegaskan di situ. Kalau dipanggil DPR siapa? Siapa itu? Nggak ada masalah ya Pak? Itu nanti semua karena nanti memang kita akan ada rapat dengan DPR dan Komisi 3. Hubungan Joko Widodo dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono penuh dinamika. Meski sejak suksesi 2014 tidak pernah bertemu, mereka kerap saling sindir melalui media. Saat belusukan selama 13 hari keliling Jawa yang dikenal dengan SBY Tour de Java, pada Maret 2016, SBY mengkritik pemerintah Jokowi seolah-olah membalasnya dengan belusukan ke proyek Wisma Hambalang yang mangkrak akibat korupsi. Sementara pada aksi demo 4 November 2016 berujung ricuh. Presiden Joko Widodo menyatakan ada aktor politik di belakang aksi itu. SBY kemudian membuat pernyataan terkait hal itu. Dalam kesempatan lain, Presiden Joko Widodo dan SBY berbalas tanggapan tentang banyaknya isu dan hoax. Dan kemudian SBY merasa disadap karena ada pembicaraannya dengan Ma'ruf Amin dipersoalkan Ahok dalam persidangan. Atas pernyataan penyadapan itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan jawabannya. Kegaduhan yang terjadi pasca munculnya sebuah pernyataan di media sosial menunjukkan telah terjadinya pergeseran dari media arus utama mainstream ke media sosial. Menurut Presiden, media sosial saat ini telah menimbulkan ketergantungan baru di semua lini kehidupan. Saat memberikan sambutan dalam Hari Pers Nasional di Ambon, Maluku, Presiden menyebut medsos tidak ada yang mengawasi. Sedangkan media mainstream lebih bisa diajak berdiskusi. Kondisi itu semakin mengkhawatirkan seiring maraknya pemberitaan hoax di media sosial. Oleh karena itu, Presiden meyakini media arus utama atau media mainstream tetap memiliki peran penting bagi pembangunan di tengah maraknya pemberitaan hoax di media sosial. Media sosial menjadi kegandrungan baru yang luar biasa, tidak hanya di kalangan masyarakat. Sekarang semuanya main medsos.
masyarakat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, semuanya main medsos. Ada yang senang nge-tweet, ada yang senang main Instagram, ada yang senang main pad, ada yang senang main Facebook. Semuanya gandrung media sosial. Berkembangnya media sosial merupakan dampak keterbukaan yang semua negara menghadapinya. Hanya saja harapan agar media sosial tidak memberikan dampak negatif masih sulit terwujud ketika berita hoaks merajalela. Namun seiring waktu, pemberitaan hoaks juga akan mendewasakan bangsa Indonesia. Masyarakat akan mampu memilah berita mana yang benar atau tidak. Menurut Direktur Populi Center USEP S. Ahyar, upaya memerangi berita hoaks akan jauh lebih bijak jika disampaikan dengan pernyataan yang baik. Caranya dengan mengajak pemerintah, masyarakat termasuk kader partai memerangi berita-berita bohong maupun fitnah. Kini, semua pihak memang harus ambil bagian untuk menghadirkan kedamaian di bangsa ini, termasuk mengatasi penyebaran berita hoaks. Jangan sampai pernyataan-pernyataan yang muncul justru menimbulkan kegaduhan yang dapat memperpanas situasi politik nasional. Tim Liputan Berita 1.